Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to talk about simple present tense. Simple present, also called present simple or present indefinite, is the verb tense which is used to show repetition, habit, or generalization. Nah, jadi tense ini digunakan biasanya untuk menunjukkan kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Itu seperti habit atau kebiasaan atau generalization suatu benda atau hewan atau tumbuhan dan lain halnya. Juga terkadang digunakan to talk about scheduled actions in the near future, untuk membicarakan aksi yang terjadwal dalam waktu dekat, dan juga terkadang digunakan ketika action happening now, kejadian atau aksi yang terjadi sekarang. Formulanya, buat positifnya yaitu S atau subject plus verb one and then object. Nah, ini kemudian yang kedua buat to be yaitu subject plus to be, entah is atau am atau are plus object. Yang negatif sentences, we use subject and then plus don't or doesn't and then plus verb one plus object. Atau ketika yang to be, we use subject plus is or am or are and then plus not plus object. For the interrogative sentences, we use do or does. Kita pindahkan do or does-nya ke depan, kemudian s, kemudian subject, and then verb one and then object, and don't forget to add question mark. Or when we use to be-nya pindah ke depan, is or am atau are, kemudian plus subject plus object and plus question mark. Remember, when the subject is I, you, I or you or they are or we, contohnya verb go or work or walk, jangan gunakan s di belakangnya atau is karena subjeknya itu, kecuali jika subjeknya she, he, it. Jadi kita tambahkan is di belakang verbnya atau s, seperti contoh verb sini, goes atau walks. Nah, contohnya verb satunya think, kita gunakan think. Positif, as you can see, for the positive sentences, when we use subject I, you, we, they, think-nya nggak tambahkan s atau is. Cuma begini, kecuali jika subjeknya he, she, it, lalu kita tambahkan s dari belakang think-nya. Jadi thinks, jadi she thinks, for example, he thinks and it thinks. For interrogative, kalau yang subjeknya I, you, we, they, do, kita gunakan do di depannya. For example, do I think, do you think, do we think, do they think. Nah, kecuali kalau he, she, it, kita gunakan does di depannya, tambahkan s sesuai dengan verbnya, yaitu does he think. Nah, di think-nya itu jangan tambahkan lagi s karena sudah does-nya. For the negative, nah kan tadi gunakan do kan yang I, we, they-nya, jadi kita gunakan I do not, tinggal ditambahkan not. Nah, kecuali jika yang he, she, it, does kan tadi kita gunakan, jadi does not, tambahkan not, think. Alright. Nah, the use of simple present tense. The first one, repeated actions. Jadi ini untuk menunjukkan di mana suatu aksi yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, aksi ini dapat berupa kebiasaan, hobi, atau kegiatan harian, atau kegiatan yang terschedule atau terjadwal, atau something that often happen, atau sesuatu yang sering terjadi. Ini juga dapat digunakan ketika seseorang sering lupa atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya, the train leaves every morning at 8 a.m. The train as subject, right? Kemudian leaves-nya verb one dari leave karena merupakan kata kerja ketiga, the train, itu it kan, jadi kita tambahkan s di belakangnya. Every morning at 8 a.m. Kemudian yang negatifnya, the train does not leave at 9 a.m. Karena negatif kan, jadi kita tambahkan the train does not leave. Jadi leave-nya nggak tambahkan s lagi. Kemudian yang interrogatif, kita pindahkan das-nya ke depan kan, karena when.
setelah when does the train usually leave. Kemudian yang kegunaan yang kedua, facts or generalization. Jadi ini digunakan ketika menunjukkan suatu fakta, entah itu benar sebelumnya atau benar sekarang atau benar di masa depan. Kita gunakan simple present tense. Ini juga digunakan untuk make generalizations about people or things, untuk membuat generalisasi tentang sesuatu atau orang-orang atau benda atau hewan. Contohnya, cats like milk. Nah, ini merupakan jamak kan cats-nya karena ada s, jadi kita gunakan like, tidak ditambahkan s, kecuali tunggal cat-nya. Jadi, for example, like a cat likes milk. Nah, kemudian yang kedua, yang negatif, contohnya birds do not like milk. Nah, ini karena jamak, jadi kita gunakan do, kemudian not, kemudian like. Kemudian yang interrogatif, karena jamak kan jadi kita gunakan juga do, pigs like milk. Nah, kegunaan yang ketiga, ini jarang digunakan, less commonly ya, cuma kita gunakan simple present tense. Scheduled events in the near future. Jadi ini menunjukkan suatu kejadian yang terschedule atau terjadwal dalam waktu dekat. Biasanya membicarakan tentang public transportation. Tapi ini juga dapat digunakan dalam kegiatan yang terjadwal. Contohnya, the train leaves tonight at 6 p.m. Kita gunakan simple present tense. Subjek kan, kemudian subjek karena kata kerja ketiga, jadi kita tambahkan s, tonight. Kemudian yang kedua, the bus does not arrive at 11 a.m. It arrives at 11 p.m. Kemudian interrogative, when do we board the plane? Nah, kegunaan yang keempat, now or non-continuous verbs. Ini sangat jarang ya digunakan. Biasanya orang menggunakan simple continuous tense, tapi terkadang dapat menggunakan simple present tense. Nah, jadi ini menunjukkan di mana satu aksi yang terjadi sekarang atau tidak terjadi sekarang. Cuma ini kita tidak menggunakan non-continuous verbs. Contohnya, he needs help right now. He kata kerja ketiga, kemudian need kita tambahkan s kan belakangnya, kemudian help right now, tambahkan now. Kemudian yang negatifnya sama, cuma tambahkan does not need. Nah, kemudian yang ketiga, do you have your passport with you? Nah, ini kan terjadi ketika orang menanyakan dalam keadaan sekarang, jadi kita gunakan simple present tense. Nah, ini contoh dari penggunaan simple present tense di analytical exposition, karena kita sebelumnya kan sudah belajar tentang apa itu analytical exposition kan. Nah, jadi simple present tense itu biasanya digunakan ketika membuat analytical exposition. Nah, contohnya yang sudah Miss tandai kalimatnya warna merah itu merupakan simple present tense. Yang ungu merupakan verbnya. Nah, contoh yang pertama, sleep plays a vital role in a good health and well-being throughout your life. Sleep kan kata kerja, eat kan itu. Jadi kita gunakan verb one-nya, tambahkan s, kemudian objeknya. Yang kedua, why is sleep important? Nah, ini kan interrogatif. Jadi dan ini menggunakan to be kan, jadi karena sleep itu it kan, jadi kita gunakan is dan ditaruh ke depan setelah why is sleep important. Kemudian contoh yang ketiga, sleep helps your brain work properly. Nah, ini sama yang kayak sebelumnya, karena merupakan it kan, jadi kita tambahkan s. Kemudian selanjutnya, studies show that a good night's sleep improves learning. Nah, studies itu kan jamak, jadi kita gunakan verb satunya yang tanpa s, jadi show, kemudian objek. Kemudian ini yang good night sleep improves learning. Nah, improves itu kan kenapa jadi yes, karena good night sleepnya merupakan it. Nah, selanjutnya seperti kalian bisa membaca, ini kebanyakan menggunakan sleep ya, is, jadi kita tambahkan s di belakang kata kerjanya. Alright, you can read it. You can see. Alright, I think that's all for the explanation of the material. Thank you for watching the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.